Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahra Putri Narta, mahasiswi semester 5 Politeknik Negeri Bali, jurusan Pariwisata, Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Sebagaimana yang ada dalam mata kuliah operasional hotel dan restoran di bab 6, kami mempelajari mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Baiklah, dalam bab ini terdapat beberapa standar kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama, bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pemeliharaan dan perawatan merupakan salah satu fungsi dari suatu organisasi perusahaan yang memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Sama halnya seperti fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi produksi, fungsi inventory, dan fungsi keuangan. Perawatan dan pemeliharaan ini dilakukan secara terus-menerus untuk mengusahakan agar barang-barang tetap terjaga dalam keadaan yang baik dan siap pakai. Nah, bagaimana kita dapat mengatur barang-barang agar terhindar dari kerusakan, baik itu kerusakan yang disebabkan oleh hama, kehilangan, kadaluarsa, maupun kesalahan dalam pengaturan penyimpanan. Nah, berkaitan dengan sarana prasarana, pemeliharaan yang dimaksud adalah usaha preventif untuk mencegah kerusakan yang terjadi. Selanjutnya adalah jenis pemeliharaan sarana prasarana di gudang yang mana dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, menurut kurun waktunya, dan yang kedua, menurut jenis barangnya. Yang pertama, menurut kurun waktu, di mana pemeliharaan jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemeliharaan sehari-hari dan yang kedua adalah pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan sehari-hari artinya pemeliharaan dilakukan setiap harinya oleh orang yang bertanggung jawab akan pemakaian barang tersebut. Sedangkan pemeliharaan secara berkala artinya pemeliharaan dilakukan secara berkala dapat dilakukan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab akan barang tersebut maupun meminta bantuan dari orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah jenis pemeliharaan menurut jenis barangnya. Yang pertama adalah barang bergerak, dan yang kedua adalah barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang bergerak, contohnya pemeliharaan kendaraan dan alat elektronik yang mana pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala. Nah, yang kedua, pemeliharaan barang tidak bergerak seperti menutup keran air dan memadamkan listrik. Pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap harinya, tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan dan pemborosan. Selanjutnya adalah macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Menurut Purwanto dan Emali, terdapat klasifikasi metode yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah time-based maintenance. Time-based maintenance artinya perawatan dilakukan melihat dari waktu operasional sarana prasarana tersebut atau umur pakai tanpa memperhatikan kondisi sarana dan prasarana itu sendiri. Apakah sarana dan prasarana itu sudah memerlukan perawatan atau belum? Yang kedua adalah condition-based maintenance. Condition-based maintenance ini merupakan lawan dari time-based maintenance, di mana perawatannya melihat dari kondisi dari sarana dan prasarana tersebut tanpa memperhatikan waktu operasional dari sarana dan prasarana tersebut. Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah waktunya melakukan perawatan atau belum? Yang ketiga adalah breakdown maintenance, di mana perawatan dilakukan apabila terjadi breakdown dari sarana dan prasarana yang ada dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat merupakan reliability centered maintenance, di mana perawatan ini dilihat dari sisi umur pakai atau waktu operasional suatu sarana prasarana maupun fungsi pakai. Jadi dilihat dari dua sisi. Baiklah, selanjutnya saya menampilkan salah satu contoh pemeliharaan dan penyimpanan yang ada di dalam gudang di Hotel Sahid Raya Solo. Jadi di Hotel Sahid Raya Solo ini, pemeliharaan dan perawatan merupakan tanggung jawab dari Purchasing Department dan Store Department, di mana lama atau kurun waktu penyimpanannya disesuaikan dengan sifat barangnya dan keadaan barangnya. Selain itu, tempat untuk penyimpanan juga dibagi menjadi 2 dan dijaga kelembapannya dengan tujuan untuk mencegah kerusakan sarana dan prasarana serta barang-barang yang ada di dalamnya. Nah, jadi pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan di Hotel Sahid Raya Solo ini merupakan macam perawatan preventif atau usaha pencegahan dan juga dilihat dari reliabilitas barang-barangnya.
Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari perawatan sarana dan prasarana di gudang. Yang pertama, kita akan membahas tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang pertama yaitu menjamin sarana dan prasarana tetap dalam kondisi yang prima. Apabila sarana dan prasarana di gudang dalam kondisi yang terbaik, maka hal tersebut dapat meminimalisir potensi kerugian dan pemborosan di suatu perusahaan. Yang kedua adalah memperpanjang umur pemakaian suatu barang atau sarana prasarana. Seperti yang dapat kita bayangkan, apabila suatu sarana dan prasarana digunakan dalam waktu yang lama, dalam jangka waktu yang lama, maka akan meminimalisir adanya kerusakan barang atau pergantian sarana prasarana, di mana hal ini dapat mencegah terjadinya pemborosan. Yang ketiga yaitu menjamin keamanan dan kenyamanan pemakai. Apabila barang dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya, tentu saja dapat menciptakan keamanan kenyamanan apabila barang tersebut hendak digunakan. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah mengetahui kerusakan sejak dini. Apabila kerusakan dapat diketahui sejak dini, maka perencanaan dalam perbaikan suatu barang akan terjadi dengan sebaik mungkin, sehingga dapat meminimalisir penggunaan waktu dan biaya perbaikan untuk menekan pengeluaran dari suatu perusahaan. Selanjutnya adalah mencegah kerusakan yang fatal. Apabila terjadi kerusakan yang fatal, maka suatu perusahaan harus melakukan pergantian barang atau perbaikan yang mana itu akan memakan waktu dan biaya. Dan yang terakhir adalah memotivasi suatu organisasi perusahaan untuk dapat melaksanakan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan yang baik sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama yaitu sarana dan prasarana tetap terjaga dalam keadaan yang baik. Yang kedua, sarana dan prasarana dapat digunakan dalam jangka waktu sesuai dengan batasan umur pemakaiannya. Yang ketiga, dapat dibedakan pemanfaatan barang, mana barang yang sudah rusak dan mana barang yang masih bisa dipakai. Yang keempat adalah menghindari terjadinya kehilangan, karena selalu terpantau dengan baik dan pelaksanaan manajemen sistem perawatan pemeliharaan yang baik. Yang ketiga adalah menghindari terjadinya pengaturan yang tidak benar atau yang kurang baik, karena telah terjadinya sistem operasional dengan manajemen perawatan dan pemeliharaan yang baik, maka dapat terhindar dari pengaturan sarana dan prasarana di gudang yang tidak benar. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kinerja yang baik karena pemeliharaan sarana dan prasarana yang baik tersebut. Baiklah, poin capaian selanjutnya adalah bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana di gudang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya manajemen memiliki beberapa fungsi, di antaranya ada fungsi POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Jadi di manajemen perawatan sarana prasarana di gudang yang pertama yaitu fungsi planning atau perencanaan, di mana manajemen perusahaan harus membuat perencanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana gudang sebelum melakukan perawatan sarana dan prasarana tersebut. Nah, isi dari perencanaan ini merupakan sasaran dan target yang hendak dicapai. Di dalamnya terdapat beberapa hal yang perlu dilibatkan, salah satunya yaitu informasi mengenai aset sarana prasarana yang akan dilakukan tindakan perawatan. Yang selanjutnya adalah buku manual dari sarana dan prasarana yang ada di gudang. Yang ketiga yaitu melihat kondisi dari sarana dan prasarana terkini, dan juga mencatat hasil kinerja dari sarana prasarana yang ada di gudang, dan yang terakhir mencatat kesiapan personil yang akan melakukan kegiatan perawatan tersebut. Yang selanjutnya adalah fungsi organizing. Apabila perencanaan dari suatu perusahaan telah dibuat, selanjutnya yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah menentukan tenaga kerja yang sesuai. Nah, dalam konteks perawatan sarana prasarana ini artinya manajemen perusahaan harus menentukan tenaga kerja yang sesuai kualifikasinya dengan kegiatan perawatan tersebut. Dalam penentuannya dapat memilih tenaga kerja yang memiliki kualifikasi atau kemampuan yang sesuai dengan bidang perawatan sarana dan prasarana, dan juga dilakukan pengaturan
seperti disediakannya SOP sehingga tenaga kerja dapat melakukan kinerja yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan dapat melakukan kerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi actuating atau pengarahan. Nah, untuk mendukung kelancaran operasional suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan harus memberikan pengarahan kepada tenaga kerjanya. Pengarahan yang dilakukan terhadap tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan memberikan perintah kepada tenaga kerja terkait dengan perawatan sarana dan prasarana di gudang perusahaan. Nah, dalam pemberian pengarahan terhadap tenaga kerja ini harus ada hubungan komunikasi dan hubungan kinerja yang harmonis sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir adalah fungsi controlling atau pengawasan, di mana manajemen perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap kinerja dari bawahannya. Nah, kegiatannya meliputi program pengawasan terhadap tenaga kerja yang melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana-prasarana di gudang perusahaan. Di mana program ini dilakukan oleh seksi pekerja pemeliharaan dan perawatan dengan tujuan untuk memastikan apakah pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di gudang dari suatu perusahaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau sesuai dengan perencanaan perusahaan. Nah, apabila ditemukan kesalahan atau permasalahan, maka dapat dilakukan evaluasi dan segera diambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapannya agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang sama. Baiklah, selanjutnya adalah standar kompetensi capaian yang terakhir, yaitu bagaimana Computer Maintenance Management System atau yang biasa disingkat dengan CMMS. Jadi, CMMS ini adalah sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang terkait dengan permasalahan, pemeliharaan, dan perawatan. Nah, dalam sistem ini dicatatkan mulai dari nama aset, daftar pekerjaan plant maintenance dan unplanned maintenance, kemudian histori penggunaan sarana-prasarana sejak pembelian, histori kerusakan, dan juga termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya CMMS ini adalah sistem yang mendayagunakan komputasi basis data untuk melakukan aktivitas manajemen pemeliharaan dan perawatan sarana-prasarana di suatu perusahaan. Nah, apabila kita sudah mengetahui hal itu, maka kita dapat membayangkan hal pertama apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengaplikasikan CMMS ini. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan standarisasi aset-aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Baiklah teman-teman semua, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di gudang perusahaan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.